Sayangnya pria ini menumpahkan tebing. Dia dengan cepat menuangkan ke bawah. Untungnya dia selamat, di bawah tebing ada rawa. Pria ini ingin merangkak keluar dari rawa. Tetapi semakin besar skalanya, semakin dalam ia tenggelam. Dia terburu-buru memegang. Tetapi lengannya tidak cukup panjang untuk mencapai cabang. Ada cara untuk mengurangi tingkat penurunan. Tapi tiba-tiba dia melihat. Dua musang di pohon sedang melihat ke bawah. Dia buru-buru meminta bantuannya. Tapi bagaimana musang bisa tahu bahasa Inggris, jadi terus berdiri di sana menonton. Dia tenggelam lebih dalam. Pada akhirnya, dia menggunakan mata ajaibnya untuk mengumpulkan kedua musang. Di saat bahaya, kedua musang seolah-olah mengerti. Buru-buru merangkak ke depan dan menggantung cabang. Akhirnya, cabang pohon secara bertahap dimiringkan. Orang ini mengambil kesempatan untuk berpegangan dan merangkak ke atas. Dia bernapas dengan lega. Tapi tidak menyadari salah satu musang jatuh ke dalam lumpur. Untungnya, dulu belajar berenang jadi dia mencoba yang terbaik untuk berenang. Tetapi semakin berenang, semakin tenggelam. Tidak lama tidak bisa melihat lagi. Musang di pohon khawatir. Pada titik ini, pria itu baru bereaksi. Di genangan lumpur masih gerak. Dia meraba-raba dengan tangannya. Akhirnya, bisa mengambilnya. Dia sangat senang dan tertawa bahagia. Mengelus lumpur di wajah musang. Memberitahu mereka dalam radius 40 meter, ini tempatnya. Setelah ini, ikuti dia sebagai bawahan. Dan itu orangnya. Bawa kedua bersaudara itu dan terus berjalan. Sejak saat itu, dia ada dua dewa dan dewi musang lagi. Seberapa jauh dia bisa pergi, dia tiba-tiba merasa pusing. Di otaknya ada cahaya aneh. Begitu banyak orang mengelilinginya dan dia tidak bisa lari. Kemudian dia dengan cepat ditangkap oleh tali di lehernya dan diikat ke pohon. Adegan berakhir dan dia bangun. Segera berlari ke atas gunung. Ketika ada dua teman, dia sepertinya berlari lebih cepat. Pria itu berlari ke puncak gunung. Dan lihat ke bawah. Tentu saja, melihat sekelompok mengelilingi harimau hitam. Ternyata adegan tadi benar. Harimau hitam inilah yang minta bantuannya. Dia segera melepaskan musang itu. Atur posisi memperjuangkan mereka. Kemudian dengan bergegas untuk bertarung dengan para pemburu. Tapi pemburu lain telah tiba. Pria ketakutan dan diikat. Sabuk elang di langit ke bawah dan menarik pemburu lainnya. Teman-teman musang dengan cepat bergabung dalam perang. Mereka ambil panah. Ketika panah si tukang kayu datang dan melihat tidak ada, jadi dia harus pakai pedang pendek. Pria itu kemudian mengeluarkan pedangnya. Dan bergegas berkelahi dengan dua orang itu. Dia jatuh ke tanah. Pria itu mengeluarkan anak panah dan memotong talinya. Harimau hitam terlepas dan jatuhkan pemburu terakhir. Pria itu menarik pedangnya dan pergi. Menemukan bahwa elang hitam masih terbang di langit. Dia menolak untuk pergi dan bergabung dengan pemuridan pria itu. Bahkan harimau hitam secara bertahap bersiap untuk memujanya sebagai atasan. Pria ini bernama Dar. Sejak lahir dengan kemampuan komunikasi yang baik dengan hewan. Tetapi juga karena itu, dia dianggap sebagai orang yang berbeda. Sukunya juga dibantai oleh penyihir Max. Hanya dia yang beruntung yang selamat. Sekarang dia akan membawa pasukan untuk membalas. Seekor macan hitam yang ganas berlari keluar dari hutan. Gadis itu takut dan tetap di tempatnya. Tiba-tiba seorang pria keluar dan memeluk gadis itu dengan erat. Setelah beberapa saat, gadis itu menjadi tenang. Tapi pria itu sepertinya tidak mau melepaskannya. Dia melawan tetapi harimau hitam itu masih tidak menyerah. Pria itu pemberani. Bahkan dengan bangga berbalik untuk mengintipnya. Harimau hitam itu tiba-tiba ketakutan dan dengan patuh berlutut. Pria itu memberi isyarat untuk pergi. Tapi harimau hitam tidak paham. Dia terus menggaruk suaranya. Pada saat ini, dia baru saja pergi. Pada akhirnya, di bawah kerja sama harimau hitam, ia berhasil menyelamatkan gadis cantik. Sedang mau gombalin dengan gadis cantik. Gadis itu berbalik dan melarikan diri. Dia sedih sekali. Dar menepuk-nepuk tubuh harimau hitam itu. Kemudian, dia memanggil teman-temannya untuk bertanya. Teman musang mengatakan mereka cantik jadi harus sabar. Pelan-pelan aja pasti ada kesempatan. Jadi Dar dan harimau hitam itu segera mencari gadis itu. Malam tiba, mereka sampai di gunung.
Memiliki bentuk yang agak aneh. Dar tidak takut dan masuk. Di dalamnya ada lampu seperti janin yang memancarkan cahaya putih. Dar meraba-raba ke dalam dan menemukan seorang terkunci di dalam sangkar. Ada yang salah. Ada yang aneh. Baru saja berbalik dan melihat sekelompok burung orang berdiri di depan. Segera mengeluarkan pedangnya. Setelah mengencangkan sangkar dan menyelamatkan pria itu. Pria itu melarikan diri. Burung itu melebarkan sayapnya. Peluk dia dan mulai cium. Tidak lama kemudian, di kaki burung. Ada cairan hijau mengalir ke bawah, pria itu telah mati. Dar memegang pedang dengan erat dan bersiap melawan. Gerombolan orang burung dari pengepungan. Dar dengan harimau hitam mulai takut. Tiba-tiba, elang hitam terbang dan berada di tangannya. Orang burung mundur. Kemudian elang hitam itu terbang dan mendarat di atas patung dewa. Orang burung pikir dewa datang jadi segera mundur. Kemudian elang hitam membawa Dar keluar gua. Orang burung adalah pria itu adalah pemilik Dewi Burung. Jadi tidak berani mengambil tindakan. Dar waspada selangkah demi selangkah. Tiba-tiba seorang burung melebarkan sayapnya untuk menutupi jalan. Tidak melawan Dar. Tapi memberinya kartu. Cincin ajaib ini ternyata memiliki mata. Terhubung ke permukaan cermin dengan air yang kejauhan. Berputar dan mengamati semuanya. Tiba-tiba mendeteksi target. Penyihir memerintahkan untuk membunuhnya. Serangkaian tali jatuh di leher Dar dan pria botak itu tidak bisa tarik. Dengan cepat diseret ke udara olehnya. Dar hampir mati lemas. Dar hampir mati. Harimau hitam muncul di belakang pria botak itu. Jatuhkan dia dan membunuhnya. Dar segera memberitahu harimau hitam. Memerintahkannya untuk memburu pembunuh yang tersisa. Tapi sayangnya dia lolos. Ini cara melarikan diri adalah cara yang tidak bagus. Dia melawan. Dia menyamar dan memasuki kota. Masuk ke dalam kota. Sekarang penyihir Max berayun di piramida dan menggendong bayi laki-laki. Lalu bayi itu jatuh. Lalu bayi itu jatuh lagi. Laut api di bawah altar sedang terbakar. Tapi dia masih belum puas, pegang anak laki-laki lain di grup. Bayi itu juga dengan cepat diangkat dan diangkat di atas kepala. Dan kemudian terlempar ke bawah. Sekarang Dar berdiri di tengah keramaian, dengan kemampuan berkomunikasinya. Perintahkan elang hitam untuk terbang ke bawah dan bawa anak itu. Setelah menyelamatkan anak itu, dua musang datang. Dan ikuti aroma di tubuh dan bawa anak itu pulang dengan selamat. Keesokan harinya anak-anak di kota tidak cukup. Max mengorbankan budak wanita. Setelah melihat, Dar menyadari. Itu gadis yang sama yang temui di hutan. Jadi dia menunggang kuda. Dengan pedang ke piramida. Setelah melawan musuh, Dar lelah. Ditangkap Max di tempat pengorbanan. Tapi dia orang utama. Akhirnya berhasil membunuh penyihir Max dan menyelamatkan kecantikannya. Tetapi tidak melihat ke arah penyihir, berdiri lagi, untungnya musang melihat itu. Menyelinap ke arah penyihir itu dan menggigit lehernya. Akhirnya penyihir jatuh ke laut api yang menyala-nyala di bawah. Tapi sekarang bala bantuan penyihir telah tiba. Orang-orang di benteng mengerahkan pasukan mereka untuk bertarung. Dar melempar kartu ke elang hitam dan memintanya untuk memanggil tentara. Berjuang sampai malam itu, mereka selamat secara tragis. Ketika gerombolan Dar hampir dikalahkan. Ini juga saat elang hitam membawa pasukan manusia burung. Mereka menggunakan gerakan supernya, melebarkan sayap mereka. Setelah itu, musuhnya langsung menjadi tulang. Pertempuran berakhir, Dar tidak hanya membalas dendam. Tetapi juga dilindungi oleh orang-orang di dalam kota. Tapi dia hanya mencintai gadis cantik. Setelah ketemu gadis cantik, mereka hidup bahagia di samping pasukan binatang buasnya.